adik-adik, berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu digital hari ini. Puji Tuhan, saat ini kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Meskipun kita ibadah sekolah minggunya dari rumah, adik-adik tetap harus berpakaian yang rapi dan sopan ya. Pastikan sebelumnya adik-adik juga sudah mandi. Selanjutnya, siapkan Alkitab dan letakkan di dekat adik-adik. Lalu, duduk yang rapi dan nyaman. Dan tidak sambil tidur-tiduran ya. Adik-adik juga dapat meminta kepada orang tua untuk mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Selanjutnya, ketika ibadah sekolah minggu sudah dimulai, tidak ada lagi yang sambil makan ya. Jika saat ini ada adik-adik yang masih makan, makannya berhenti dulu ya, dan dilanjutkan kembali ketika ibadah sekolah minggu sudah selesai. Saat ibadah, adik-adik juga tidak ada yang bermain handphone ya, atau mainan lainnya. Karena saat ini kita mau fokus dan memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita, serta menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini? Yuk, kita mulai ibadahnya. Shalom Sobat Kristus. Sebelum memulai ibadah, aku mau nanya nih sama Bang Ian. Iya Kak Titi. Bang Ian pernah ngerasain kebaikan Tuhan gak? Pastinya pernah dong Kak, dan sering. Sering ya, tapi Iya, Bang Ian Kak. pernah lupa gak sama kebaikan Tuhan? Kadang-kadang aku lupa Kak. Nah, melalui lagu ini kita mau ingat semua kebaikan Tuhan dengan menyanyikan lagu Bapa Surgawi. Tentunya dengan sikap yang baik ya, kasih kepada Tuhan Yesus. Kita kasih suara kita yang paling baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti
Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan. Sungguh besar Tuhan kebaikan-Mu kepada kami dalam hidup kami Tuhan setiap harinya. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan Tuhan pada hari ini untuk kami boleh mengikuti ibadah Tuhan. Tuhan berkati kami, hati kami supaya kami sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami pun juga boleh Tuhan fokus untuk mendengar firman-Mu nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami mungkin yang saat ini belum bisa beribadah, yang lagi sakit ataupun hal lainnya Tuhan. Tuhan berkati mereka juga dimanapun mereka beribadah, dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, Tolong pimpin sampai penghabisan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih yang di rumah? Luar biasa. Yes, yes, yes. Bang Ian dengar suara sesuatu gak sih? Iya Kak, aku denger Kak. Apa ya? Suara apa sih ini, dari mana ya? Kayak suara lonceng gak sih Bang Iya, Ian? suara lonceng Kak. Wah, berarti kalau ada suara lonceng berarti kita mau menyambut Natal ya Kak? Iya ya, sebentar lagi mau Natal, berarti ada lagu temanya dong Bang Ian. Apa tuh Kak lagu temanya? Lagu temanya judulnya Lonceng Ceria. Adik-adik yang di Wah. rumah mau belajar gak lagunya? Pastinya Mau dong. Kalau gitu Kakak dan Bang Ian akan praktekin. Nanti adik-adik di rumah perhatiin dulu ya. Sehabis itu kita ulang lagi nanti bersama-sama, oke? Oke, kalau Kita gitu semuanya bangkit berdiri bangkit dulu berdiri. yuk. Musik. Lonceng-lonceng berbunyi merdu, senang hatiku Mendengarnya hatiku ceria, nyanyikan glory, 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 haleluya. telah lahir di kandang domba, Yesus Kristus juru selamatnya. Hatiku ceria, nyanyikan glory, 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 haleluya. Katakan pada semua Keluarga dan saudara, telah lahir Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Wah, adik-adik di rumah udah pada bisa belum gerakannya? Pasti bisa dong Bang Ian. Wah, Kalau gimana? gitu kita mau ulang lagi sekali lagi bersama-sama ya. Boleh banget Kak. Kasih gerakan yang paling mantap untuk Tuhan Yesus. 1, 2, 2, 3. 3.
lonceng berbunyi merdu, senang hatiku mendengarnya. Hatiku ceria, nyanyikan glory, 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 haleluya. telah lahir di kandang domba, Yesus Kristus juru selamat dunia. Hatiku ceria, nyanyikan glory, 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 haleluya. Katakan pada semua keluarga dan saudara, telah lahir Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Wah, adik-adik masih pada bangkit berdiri kan? Masih dong Bang Nah, Ian. kalau gitu kita mau muji nama Tuhan lagi adik-adik. Wah, kayaknya seru nih lagunya habis ini Bang. Iya betul Kak, hari ini kita ada lagu Roti dan Mentega. Wah, seru abis. Kalau gitu semuanya bangkit berdiri, pakai gaya yang paling seru ya di rumah ya. Siap dong. Musik. Kau temanku, ku temanmu, Kita selalu bersama, Shalala, seperti mentega. Dengan apa ya? dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalala, seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalala, seperti mentega dengan roti. Seperti celana. Seperti celana dengan baju. Kita nyanyikan lagu Belanga Raja. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepang sayapmu. Di bawah kepang sayapmu, kau bawa aku terbang Tinggi melintasi. melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepang sayapmu, kau bawa aku terbang tinggi, melintasi badai hidup, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi dengan penuh sukacita. Aku ingin Selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepang sayapmu. Di bawah kepang sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, tangannya di atas dong. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepang sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja
langit biru bagaikan Raja Wali. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk. Nah, adik-adik, seperti minggu-minggu sebelumnya, kita pun di minggu ini ada ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini dibawakan oleh Kak Agatha si Homdi. Ini dia ayatnya. Selamat hari Minggu adik-adik.
Sudah siap untuk ayat hafalan minggu ini? Sudah siap ya pastinya. Nah, tapi sebelum itu, yuk kita hafalkan dulu ayat hafalan minggu lalu. Jangan lupa pakai gerakannya ya. Yuk kita sebutkan bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hatinya. Oke, adik-adik semua sudah bisa ya? Sudah bisa. Oke, karena adik-adik di rumah sudah hafal, yuk kita sekarang mau baca nih ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini dari Amsal 6 ayat 22. Amsal 6 ayat 22. Sudah dapat ya? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Amsal 6 ayat 22. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Sekarang yuk kita hafalkan dengan gerakannya. Adik-adik di rumah ikutin gerakan Kakak Agatha ya. Oke. Amsal 6 ayat 22. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Oke, adik-adik semua bisa ya ikutin gerakan kakak tadi? Bisa. Nah, terus dihafalkan ya selama 1 minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik kita mau menyanyikan lagu Tuhan Kau Gembala Kami. Dengan sikap berdoa, sikap yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kita ulang sekali lagi. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan boleh pimpin kami untuk kami mengikuti ibadah sekolah minggu digital hari ini.
Tuhan, kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh pimpin kami supaya kami memperoleh pengertian akan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk Kakak Lady yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh berbicara atas kami semua pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Minggu ini ketemu lagi bersama Kakak Lady untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Tema minggu hari ini adalah berjalan di jalan yang benar. Adik-adik, kira-kira adik-adik semua masih ingat tidak ya dengan lagu berikut ini? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Ya, adik-adik, kalau adik-adik disuruh memilih jalan yang lebar atau yang sempit, kira-kira adik-adik akan pilih jalan yang mana ya? Ya, pasti anak-anak Tuhan Yesus di rumah akan pilih jalan yang sempit. Walaupun sempit, tapi itu adalah jalan yang benar adik-adik. Jalan yang benar pastinya jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka itu di lagu itu dikatakan Tuhan memberkati. Tapi bagaimana ya cara anak Tuhan Yesus untuk tetap berada di jalan yang benar? Untuk tahu jawabannya kita perlu yang namanya baca firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita buka kitab kita dari Amsal 4. Amsal 4 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-20. Amsal 4 ayat 10 sampai dengan 20. Kakak Lady akan bacakan dari sini, adik-adik ikuti dari rumah ya. Amsal 4 ayat 10 sampai dengan 20. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan janganlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur keras. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mau menuntun kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Caranya apa? Caranya dengan mau mendengarkan nasihat. Wah, adik-adik, Amsal 4 ini adalah nasihat seorang ayah kepada anaknya. Salomo ingin memberitahukan bahwa dia memelihara nasihat ayahnya. Adik-adik, siapa yang masih ingat ayahnya Salomo? Ya, ayahnya Salomo adalah Raja Daud. Nah adik-adik, sebelumnya Kakak Lady mau tanya dulu sama adik-adik. Kira-kira kapan dan di mana adik-adik mendapatkan nasihat? Wah, pastinya pertama kali adik-adik dapat nasihat waktu masih kecil ya. Dan pastinya di rumah. Nah, lalu kira-kira siapa orang yang pertama kali menasihati adik-adik?
mama dan papa, orang tua, adik-adik. Nah, adik-adik, berarti firman Tuhan katakan supaya kita berada di jalan yang benar, kita harus mau mendengarkan nasihat orang tua kita, nasihat mama ataupun nasihat papa. Wah, adik-adik, kira-kira apakah kita cukup hanya dengan mendengarkan nasihat orang tua saja? Belum, adik-adik. Kita bukan hanya mendengarkan saja, tapi juga harus melakukan. Ya, didengar dan dilakukan. Adik-adik tahu tidak perbedaannya larangan dengan perintah? Wah, coba kakak kasih contoh ya. Kira-kira kalau mama katakan, Andre, jangan main hujan. Itu larangan atau perintah ya adik-adik? Iya, itu adalah larangan karena mama katakan jangan. Nah, coba kalau mama katakan, Andre, ayo belajar. Kira-kira larangan atau perintah? Ya, itu adalah perintah. Nah, adik-adik, larangan dan perintah adalah nasihat orang tua. Jadi kalau mama melarang ataupun mama merintahkan, itu termasuk dalam nasihat. Berarti harus apa tadi adik-adik? Didengar dan dilakukan. Nah, adik-adik, kira-kira apa sih tujuan orang tua memberikan nasihat kepada anak-anaknya? Pastinya orang tua memberikan nasihat kepada anak-anaknya bertujuan untuk membuat anak-anaknya tetap berada di jalan yang benar. Pastinya tujuannya semuanya baik. Kalau mama katakan jangan main hujan-hujanan, pasti tujuannya supaya adik-adik tidak sakit. Kalau mama katakan harus rajin belajar, berarti tujuannya supaya adik-adik menjadi anak yang pintar. Dan kelak ketika adik-adik dewasa, adik-adik bisa menjadi anak yang sukses. Nah, adik-adik, kalau kita sudah tahu bahwa untuk tetap berada di jalan yang benar, kita harus mau mendengarkan dan melakukan nasihat orang tua, berarti kita akan memperolehkan hikmat sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Kalau kita baca di perikopnya yang pasal 4, di sana dikatakan apa adik-adik? Coba kita buka lagi yuk. Nasihat untuk mencari hikmat. Nah, adik-adik semua pasti sudah tahu kan, hikmat itu fungsinya untuk apa? Iya, untuk tahu membedakan mana jalan yang baik dan benar, mana jalan yang tidak baik dan tidak benar. Dan hikmat menuntun kita untuk dapat memilih jalan yang benar. Lalu bagaimana ya adik-adik ciri-ciri anak yang mau menerima nasihat dengan mendengarkan dan melakukan? Coba kalau mama katakan misalkan seperti ini, Andre, jangan main game terus, apalagi terlalu dekat dengan mata, nanti matanya rusak. Lalu jawaban Andre, pasti mak, orang baru main, dikit-dikit gak boleh, dikit-dikit gak boleh. Wah, kira-kira kalau jawabannya seperti itu, anak yang mau menerima nasihat dengan mendengar dan melakukan tidak ya adik-adik?
Tidak ya adik-adik, kalau kita anak yang mau mendengar dan melakukan, kita pasti jawabannya dengan baik. Pasti kita akan katakan, oke deh mah, besok lagi aku mainnya. Dan aku janji gak akan main terlalu dekat lagi dengan mata handphonenya. Seperti itu ya adik-adik. Jadi kita tahu bagaimana cara anak Tuhan menerima nasihat supaya kita bisa mendengarkan dan melakukannya. Berarti kita semua sudah tahu ya adik-adik, supaya kita berada di jalan yang benar, kita harus mau mendengarkan nasihat orang tua supaya kita memperoleh hikmat untuk memilih dan hikmat untuk berada di jalan yang benar. Nah, coba Kakak Lady mau ajak adik-adik untuk semua yang bangkit berdiri, kita mau bergerak dulu nih. Kakak Lady mau ajak adik-adik untuk berkomitmen. Kalau Kakak Lady bilang, anak Tuhan Yesus, adik-adik jawabnya, terima nasihat dengan mendengar dan melakukan. Bisa? Pasti bisa. Yuk, kita coba ya. Semua bangkit berdiri, semua dengan sukacita, katakan dengan lantang. 1, 2, 3. Anak Tuhan Yesus. Sekali lagi, anak Tuhan Yesus, terima nasihat dengan mendengar dan melakukan. Yeay. Wah adik-adik, kalau adik-adik semua di rumah sudah katakan dengan penuh sukacita, berarti adik-adik di rumah semuanya siap untuk menerima dan melakukan nasihat yang diberikan oleh mama maupun papa kita di rumah, supaya kita anak Tuhan Yesus tetap berada di jalan yang benar. Oke adik-adik, berarti semuanya sudah siap ya. Oke, kalau sudah siap, firman Tuhan kita hari ini sudah selesai. Tapi Kakak Lady punya aktivitas. Aktivitasnya apa ya Kak? Tara, ini dia aktivitas kita minggu ini, yaitu mengisi teka-teki silang yang pertanyaannya seputar firman Tuhan hari ini. Adik-adik bisa mengisi teka-teki silang ini melalui Google Form yang linknya sudah diberikan pada grup WA kelas masing-masing. Atau adik-adik bisa klik link yang ada di deskripsi YouTube channel ini. Semangat untuk mengerjakan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, jangan lupa diisi ya. Dan nanti hasilnya akan diberitahukan di minggu berikutnya. Oke, kalau gitu kita mau tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan boleh pimpin kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang mau selalu berada di jalan yang benar dengan menerima nasihat dan mendengarkan juga melakukannya. Biarlah setiap nasihat yang orang tua kami berikan dapat senantiasa menuntun kami untuk memperoleh hikmat sehingga kami tetap berada di jalan yang benar. Pimpin kami Tuhan Yesus untuk dapat melakukannya. Dan pertemukan kami kembali di minggu depan untuk kami boleh siap kembali menerima setiap firman yang Tuhan boleh katakan melalui kakak-kakak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Kita tutup ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau datang ke hadirat Tuhan
sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau tuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita nyanyikan sekali lagi dari ref, lebih sungguh-sungguh adik-adik. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami bisa beribadah bersama dengan keadaan sehat Tuhan. Terima kasih juga Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kami mau minta tuntunan Tuhan untuk hidup kami, supaya kami bisa menjadi orang yang lebih berhikmat lagi, mau dengar-dengaran Tuhan terhadap orang tua kami, terhadap orang di sekitar kami Tuhan, supaya kami semakin baik Tuhan semakin hari. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, berkati Tuhan kami seminggu ke depan supaya kami turut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah. Bye.